Hai, selamat datang di channel Anita Rahman Chan. Dukung channelku ya dengan cara subscribe, like, comment, and share sebanyak-banyaknya ya. Satu lagi, bunyikan loncengnya agar kalian dapat update terbaru dari novelku. Terima kasih. Hope episode 81. Sira menghampiri Koko yang masih terduduk di pinggir jalan. Om, ujarnya sembari berdiri di samping pria itu. Mendengar ada suara seseorang, Koko langsung berdiri dan meninggalkan Sira dengan masuk ke dalam restoran. Gadis belia itu mengikuti Koko masuk ke restoran. Apa yang tadi itu mantan istri Om? Tanyanya. Koko menganggukkan kepalanya. Apa ada masalah? Tanya Sira. Koko menganggukkan kepalanya tanpa mau menceritakan masalahnya ke gadis belia di depannya. Kamu pulang saja, nanti sore kembali lagi, ujar Koko. Baiklah, aku akan pulang. Semoga nanti malam Om lebih tenang dari sekarang, ujarnya dan berlalu. Seperti biasa dia pulang menggunakan taksi. Sesampai di istana, dia menceritakan kejadian yang dilihatnya di luar kafe ke Aneska. Apa? Jadi mereka bertengkar? Tanya Aneska. Iya kak, aku tidak tahu kenapa mantan istrinya marah kepadanya. Aku saja tidak tahu kapan istrinya masuk ke dalam restoran, ceritanya. Jangan-jangan dia cemburu kepada kamu, ujar Aneska. Sira diam dan langsung membelalakkan matanya. Aduh kak, bagaimana ini? Aku jadi tidak enak dengan om itu, ujarnya bingung. Kalau kamu melihat mantan istrinya lagi, coba jelaskan, agar masalah Koko dan mantan istrinya selesai, ujar Aneska menasihati. Menik mulai merasakan mual. Hamil anak kedua membuatnya malas melakukan apapun. Dia menghubungi suaminya. Iya sayang, sahut Kevin. Aku hari ini malas banget, ujar Menik. Ya sudah, semoga besok rajin, sahut Kevin dari ujung ponselnya. Ah sayang, aku itu lagi malas. Seharusnya kamu tanya mau apa, rengek Menik. Aku tidak mau tanya, pasti permintaan kamu aneh-aneh. Sok tahu banget. Aku hanya minta kerak dari gorengan, ujarnya. Apa? Bukan minta penggorengannya, protes Kevin. Enggak, hanya minta kerak dari gorengan, jelas Menik. Baiklah, nanti pulang kerja akan aku belikan, sahutnya. Bukan beli, tapi minta. Apa? Kamu kalau mengidam jangan aneh seperti ini, protes Kevin. Makanya jangan coblos, jadinya hamil kan? Sekarang tanggung jawab. Kevin menggaruk kepalanya. Dia sangat kewalahan jika harus menuruti mengidam istrinya. Satu lagi, pakai rawit ya, tapi ingat, minta bukan beli. Ya, sahut Kevin malas. Terima kasih sayang. Setelah panggilan terputus, Kevin ke ruangan bosnya. Ada apa? Tanya Ziko memperhatikan wajah asistennya yang kusut. Si Menik mengidam makan kerak gorengan, sahutnya. Ya sudah turuti, sepanjang jalan banyak penjual gorengan, sahut Ziko yang sibuk dengan beberapa berkas di mejanya. Masalahnya bukan itu, dia mau saya minta, bukan beli, sahutnya bingung. Wah, istrimu kalau mengidam aneh-aneh saja. Kenapa tidak minta kerak wajan penggorengan, sindir Ziko. Setelah sore hari, Kevin dan Ziko mampir ke penjual gorengan yang ada di pinggir jalan. Mas, bisa minta keraknya? Tanyanya malu. Melihat penampilan Kevin, tentunya membuat penjual gorengan bingung. Tapi penjual itu tetap memberikan kerak itu ke Kevin. Tidak lupa dia meminta cabai rawit. Buat malu saja, gerutu Kevin ketika masuk ke dalam mobil. Ziko hanya tertawa melihat nasib asistennya. Sesampai di rumah, Kevin menyerahkan kerak gorengan ke hadapan istrinya. Terima kasih sayang, Menik memberikan kecupan hangat untuk suaminya. Dia membuka bungkusan plastik itu dan mencari sesuatu di dalam situ. Kenapa kamu seperti mencari harta karun? Kevin memperhatikan istrinya. Mana rawitnya? Ada di dalam, sahut Kevin sembari membuka jas yang menempel di tubuhnya. Nggak ada, sahut Menik masih sibuk mencari si rawit. Ada, Kevin ikut mencari rawit itu di dalam tumpukan kerak. Ini apa? Kevin menyerahkan satu buah rawit ke istrinya. Apa hanya satu? Tanyanya bingung. Iya, aku malu minta banyak. Tapi mana cukup satu rawit untuk semua kerak ini? Kevin mengingat pesan Zira. Pada saat itu dia sedang makan bubur ayam di rumah bosnya. Kamu bisa menghabiskan kerak itu dengan satu rawit, ujar Kevin. Caranya bagaimana? Menik bingung. Olesi rawit itu ke bibir kamu seperti pakai lipstik. Pasti dapat pedasnya dan hematnya. Sahutnya mengingat ucapan Zira. Iya, memang dapat pedasnya, tapi bibirku jontor, gerutunya. Makanya, kalau mengidam jangan aneh, ujar Kevin dan berlalu ke kamar untuk membersihkan tubuhnya. Sebelum jam 7, Sira telah berangkat ke kota.
karena perjalanan dari istana sampai ke kota membutuhkan waktu 1 jam. Belum lagi harus terjebak kemacetan. Sampai di restoran kurang dari jam 7. Masuk ke dalam restoran dan melihat ada satu panggung kecil dan sebuah kursi di tengah panggung beserta mikrofon. Koko menghampiri Sira. "Kapan panggung itu dibuat?" tanya Sira sembari menunjuk ke arah panggung. "Selepas kamu pulang." Koko memperhatikan gitar yang ada di tangan gadis belia itu. "Mau langsung bernyanyi?" tanya Koko. "Boleh." Sira naik ke atas panggung, membuka sarung gitarnya, duduk di kursi dan memperbaiki posisi mikrofon. "Selamat malam semua," ujar Sira. Semua pengunjung menoleh ke arahnya. "Saya akan menyanyikan sebuah lagu untuk menemani makan malam Anda." Sira mulai memainkan gitarnya. "Aku merindu, ku yakin kau tahu, tanpa batas waktu. Ku terpaku, aku meminta, walau tanpa kata, cinta berupaya. Engkau jauh di mata, tapi dekat di doa. Aku merindukanmu." Para pengunjung restoran bertepuk tangan ketika mendengarkan Sira bernyanyi. Tapi Koko merasakan kesedihan yang teramat sangat, karena lagu itu seperti menggambarkan perasaan hatinya. Sira terus memainkan alat musiknya dan menghibur pengunjung dan berhenti ketika jam 9 malam. Pengunjung telah meninggalkan restoran itu. Begitupun Sira bersiap-siap pulang. Koko menghampiri gadis belia itu dan menyerahkan beberapa lembar uang ratusan ribu. "Ini upah bernyanyi untuk kamu," ujar Koko. Sira melihat uang itu. "Kenapa banyak sekali?" tanyanya bingung. "Kamu telah membuat pengunjung senang, dan ini sebagai rasa terima kasih saya ke kamu," ujar Koko. Sira hanya mengambil selembar uang itu. "Kenapa?" Koko bingung. "Aku baru saja bekerja di sini, dan restoran ini belum benar-benar ramai, jadi simpan saja uang itu," jelas Sira. Koko tersenyum. Gadis belia itu seperti memahami kesulitannya. "Ayo, saya antar pulang," ajak Koko. Sira menganggukkan kepalanya. Dia dan Koko keluar dari restoran itu menuju ke tempat parkir. Mobil telah melaju menuju Istana Basam. Tidak ada percakapan di antara mereka, sampai gadis belia itu menanyakan tentang kejadian tadi siang. "Maaf Om, kejadian tadi siang terjadi apa karena ada saya di dekat Om?" tanyanya. Koko melihat sekilas dan kembali fokus menyetir. "Tidak usah dibahas lagi," ujar Koko. "Maaf Om, aku jadi tidak enak. Karena aku, Om dan mantan istri jadi berkelahi," sahutnya. "Sudahlah, hubungan kami mungkin hanya sampai sini. Apa Om berniat untuk rujuk?" tebak Sira. Koko tidak menjawab, tapi dia tahu jika diamnya Koko menjawab pertanyaannya. "Aku akan membantu Om. Aku akan mengatakan ke tante itu," ujarnya semangat. Koko kembali menoleh, dan dia langsung menggelengkan kepalanya. "Tidak segampang itu untuk rujuk. Dia akan menikah, dan saya harus merelakannya," ujarnya sedih. "Aku bisa bantu, Om hanya tunjukkan saja rumahnya. Aku yakin setelah menjelaskan, hubungan kalian akan kembali baik, dan Om bisa rujuk kembali," ujarnya kekeh. "Tidak bisa, kami tidak bisa hanya sekedar rujuk, karena saya telah memberikan talak 3, sahut Koko pelan. Setidaknya Sira mengerti pelajaran agama, dan dia paham maksud yang diucapkan Koko. "Jika Om masih mencintainya, kenapa Om memberikan talak 3? Mendengar hal itu, Koko memberhentikan mobilnya. "Saya putus asa. Dia tidak mau saya ceraikan. Kamu tahu bagaimana rasanya ketika tidak dapat menyentuh istri. Dan dengan terpaksa saya memberikan talak 3, ujar Koko menangis. "Maafkan saya," Sira kasihan. "Kami sudah 1 tahun menikah, dan saya tidak pernah bisa menyentuhnya. Karena 1 tahun pernikahan, sakit itu tak kunjung hilang. Maka dengan terpaksa menceraikannya. Dan saya menyesal," ceritanya sedih. Sira yang mendengarkan itu ikut merasakan kesedihan. "Lalu, apa yang akan Om lakukan?" tanyanya. "Tidak tahu. Untuk mengharapkan dia bercerai, maka itu perbuatan dosa. Saya hanya berharap dia masih jodoh saya. Om harus sabar ya. Aku yakin Tuhan telah menyiapkan skenario untuk kehidupan Om, dan pasti akan indah pada waktunya." Setidaknya Koko bisa lega, karena selama ini tidak ada tempatnya untuk mencurahkan semua masalahnya.
Tapi hadirnya Sira dan ucapan gadis itu seperti memberikan motivasi untuknya. Mobil kembali melaju, menembus malam yang mulai sunyi. Mereka memasuki kawasan hutan menuju Istana Basam. Mobil sampai di depan gerbang yang menjulang tinggi. Penjaga membukakan pagar ketika melihat ada Sira di dalam mobil itu. Dari jauh dia bisa melihat kakaknya beserta Abian. Pasangan suami istri itu sedang menunggu Sira. Koko memberhentikan mobilnya. Gadis belia itu turun dari mobil bersama dengan Koko. Abian memperhatikan Koko, begitupun Aneska, ikut menatap Koko dan adiknya. "Apa kamu pemilik restoran itu?" tanya Abian. "Iya tuan," sahutnya. Abian terus memperhatikan Koko. "Saya permisi dulu," ujar Koko pamit. Sira menganggukkan kepalanya, begitupun Abian dan Aneska. Ketika tidak terlihat mobil Koko, pasangan itu mulai mengajukan pertanyaan ke Sira. "Apa dia ada menyentuh kamu?" tanya Aneska. "Apa dia mengutarakan perasaan ke kamu?" tanya Abian. "Kakak berdua kenapa sih?" "Seperti detektif saja," protesnya. "Cukup jawab," ujar Aneska tegas. "Baik, akan aku katakan. Kalau dia ada menyentuhku." "Apa?" teriak Aneska. "Dengar dulu. Tidak ada sentuhan yang kakak bilang kemarin. Dia hanya menyerahkan upahku itu saja. Iya, memang dia mengutarakan perasaannya, tapi bukan cinta. Tapi dia mencurahkan masalahnya yang dihadapinya ke aku," jelasnya dan berlalu masuk ke dalam istana itu. Abian dan Aneska mengikuti gadis belia itu. "Dia ada masalah apa?" Aneska penasaran. "Ah, mau tahu saja." Sira menutup pintu kamarnya, tidak mengizinkan pasangan itu untuk masuk ke kamarnya. "Sira, jangan ditutup!" teriak Aneska dari depan pintu. Abian menahan tangan istrinya. "Pria itu sepertinya baik dan bertanggung jawab," ujar Abian. "Terus kalau baik, maka dia menikah dengan Sira," tebak Aneska. "Kalau mereka saling mencinta, atau jika Sira tidak mau, aku akan menjodohkan dengan Ila," sahut Abian dan berlalu. Bersambung.